Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil mengakhiri proses pendaftaran P3K 2024, khususnya teman-teman pendaftar P3K tahap 1 ya. Perlu kita ketahui bahwasanya setelah kita mengakhiri proses pendaftaran P3K 2024, maka di sini kita sudah tidak bisa lagi untuk mengubah isian biodata maupun juga untuk mengganti dokumen yang mungkin saja salah teman-teman. Nah, berikutnya setelah kita di sini mengakhiri proses pendaftaran pada halaman resume, maka teman-teman bisa mencetak ya untuk kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN 2024. Baik itu untuk jenis seleksi P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan, itu juga sama. Nah, kira-kira langkah setelah ini apa? Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu apa saja langkah selanjutnya setelah teman-teman tenaga honorer ini mengakhiri proses pendaftaran P3K tahap 1 di akun SSC ASN. Nah, tentunya teman-teman nanti harus dicatat tanggal-tanggal pentingnya dan juga lakukan segala sesuatunya ini sesuai dengan jadwal ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa merujuk pada jadwal seleksi P3K tahap 1, maka di sini teman-teman untuk mengakhiri proses pendaftaran itu adalah nanti maksimal itu tanggal 20 itu harus sudah diakhiri pendaftaran ya. Kalau misalkan teman-teman tidak akhiri proses pendaftaran, maka teman-teman dianggap tidak melakukan pendaftaran sampai dengan tuntas teman-teman. Dan artinya berkas yang kita upload, kemudian juga isian biodata riwayat yang kita isikan, itu tidak akan sampai ya, atau tidak akan diterima oleh verifikator instansi kita. Nah, tentunya di sini setelah kita mengakhiri proses pendaftaran, tampilan akun SSCASN kita akan berubah menjadi seperti ini, yaitu semuanya tuh hanya ada tombol lihat ya, sudah tidak ada lagi tombol untuk mengedit maupun juga mengganti berkas yang salah. Nah, kemudian di bagian bawahnya akan ada tombol cetak kartu informasi akun. Artinya teman-teman yang mungkin saja kemarin itu lupa untuk mencetak kartu informasi akun, kalian bisa cetak kembali ya di sini. Kemudian di bawahnya ini merupakan tombol cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, sebagai penanda bahwa teman-teman sudah melakukan pendaftaran sampai dengan di halaman resume, pastikan teman-teman sampai di sini ada tombol cetak kartu peserta pendaftaran ya, CASN. Nah, setelah kalian cetak, maka kita akan mendapatkan yaitu kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Nah, di sini untuk jenis seleksi itu tergantung dari kita itu mendaftarnya di formasi apa, kemudian tuh untuk instansinya mana, provinsi, kabupaten ataukah kota, maupun juga kementerian. Kemudian di sini berisikan dari detail data-data pribadi kita. Berikutnya untuk formasi jabatan. Kemudian kita tuh termasuk dalam kategori pelamar apa. Memang untuk yang pendaftaran P3K tahap 1 itu kan untuk pelamar prioritas. Kemudian untuk teman-teman yang tenaga non-ASN terdaftar di database BKN dan juga XTHK 2 ya. Nah, selanjutnya di sini untuk lokasi ujian ini tidak bisa diubah kembali ya. Nah, teman-teman kemarin tuh ada teman-teman yang bertanya pada saya, padahal rumahnya itu di Mojokerto. Nah, seharusnya beliau itu memilih lokasi ujian itu adalah di Jawa Timur, tapi karena menggunakan HP ketika ini, maka keliru memilihnya itu di Kalimantan Timur teman-teman. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita semua ya. Nah, kalau misalkan demikian gimana? Ya tentunya teman-teman nanti harus ikut seleksi cat BKN yang itu berada di Kalimantan Timur sana. Kalau misalkan ubah apakah bisa? Ya sudah nggak bisa teman-teman. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mendapatkan kartu peserta yaitu kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN, setelah kita mengakhiri proses pendaftaran P3K 2024 itu kira-kira seperti apa? Dan di sini kita merujuk pada jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 yang mana untuk jadwal seleksi tahap 1 itu diperuntukkan bagi pelamar prioritas ya, yaitu pelamar prioritas guru, kemudian D4 bidan pendidik tahun 2023, kemudian XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Nah, bagi teman-teman yang di sini masuk dalam kategori ini, maka harus melakukan pendaftaran itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober. Kalau misalkan pada periode pendaftaran tahap 1 kalian nggak melakukan pendaftaran, maka di tahap 2 nanti sudah nggak bisa untuk melakukan pendaftaran karena sistem itu akan sudah terkunci teman-teman. Nah, di sini tentunya kalian nanti harus maksimal itu mengakhiri proses pendaftaran itu tanggal 20 Oktober 2024 teman-teman. Nah, selanjutnya kira-kira apa langkah setelah akhiri pendaftaran P3K tahap 1?
Jadi setelah di tanggal 20 Oktober atau mungkin setelah saat ini teman-teman sudah mengakhiri proses pendaftaran, itu langkah berikutnya apa bagi teman-teman tenaga honorer? Jadi langkah berikutnya ini adalah kita melihat yaitu pada poin yang nomor 4 ya. Jadi bebarengan dengan teman-teman di sini mengakhiri proses pendaftaran, maka langsung dilakukan seleksi administrasi. Artinya dari berkas-berkas yang kalian kirimkan itu langsung diseleksi administrasi ya, diverifikasi oleh verifikator instansi. Ya, mana di sini berlangsungnya untuk verifikasi instansi itu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024. Bagi teman-teman yang sudah mengakhiri proses pendaftaran di awal, tentunya berkasnya sudah diverifikasi. Makanya BKN ini sudah bisa merilis untuk siapa saja, berapa orang yang TMS, berapa yang TMS, yang MS, kemudian berapa yang sudah submit. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan semenjak teman-teman klik tombol akhir pendaftaran, meskipun pendaftaran belum ditutup, itu sudah langsung diverifikasi ya oleh verifikator instansi. Dan bagi teman-teman di sini yang sudah mengakhiri proses pendaftaran, maka di sini nanti pada pengumuman hasil seleksi administrasi, tepatnya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 itu adalah tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2024. Nah, untuk pengumuman ini kan ada rentang waktu ya, artinya instansi kita mungkin saja berbeda dengan instansi lainnya. Yang menjadi indikator itu bisa jadi jumlah pendaftarnya, kemudian mungkin juga untuk jumlah pesertanya atau mungkin jumlah verifikatornya. Ada juga daerah yang nanti tanggal 30 sudah diumumkan, ada juga yang tanggal 1 ini baru diumumkan. Nah, ini jadi nanti kita pantau untuk pengumuman hasil seleksi administrasi adalah tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Dan di sini nanti pada pengumuman hasil seleksi administrasi tentunya di sini nanti akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu teman-teman memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu artinya apa? Yaitu dari seluruh berkasnya atau diperiksa sudah benar sesuai dengan persyaratan instansi, sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian kemungkinan kedua itu adalah teman-teman TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Itu artinya tidak lulus seleksi administrasi. Nah, ini kalau misalkan tidak lulus seleksi administrasi, tentunya di sini nanti kita nggak bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi teman-teman. Nah, ini jadi nanti langkah berikutnya setelah kita akhir proses pendaftaran, maka nanti kita akan menunggu yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, pada bagian ini nanti ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman, baik itu yang lulus seleksi administrasi maupun juga yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, kira-kira bagaimanakah langkah setelah MS dan juga TMS? Dan di sini nanti ketika pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024, maka di sini nanti untuk contoh yang memenuhi syarat atau contoh yang lulus seleksi administrasi P3K 2024 dan langkah berikutnya apa, maka teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi nanti pada tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November, teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di bawah tombol cetak kartu informasi akun dan juga di bawah tombol cetak kartu pendaftaran akan ada tulisan yaitu seleksi administrasi. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian ini belum bisa dilakukan ya. Harap cek kembali saat nanti masa saga. Nah, ini jadi nanti di tanggal 30 sampai dengan 1 November nanti ketika teman-teman lulus seleksi administrasi akan mendapatkan tampilan seperti ini. Dan selanjutnya nanti kita akan muncul yaitu tombol untuk mencetak kartu peserta ujian. Itu adalah nanti tampilannya seperti ini. Dan ini nanti munculnya itu akan pada poin yang ke-10 ya. Nah, ini jadi setelah masa sanggah yaitu kurun waktu tanggal 26 November sampai dengan 1 Desember barulah teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan di sini nanti masih ada masa sanggah ya, masa sanggah, kemudian jawab sanggah, pengumuman pasca masa sanggah, kemudian penarikan data final, kemudian penjadwalan seleksi kompetensi. Nah, nanti kita bisa mengunduh kartu peserta ujian P3K tanggal 26 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2024. Ini untuk contoh teman-teman yang lulus seleksi administrasi dan juga langkah selanjutnya. Nah, berikutnya untuk contoh yang TMS atau contoh tidak lulus seleksi administrasi dan langkah selanjutnya kira-kira seperti apa. Dan untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi, maka nanti teman-teman ketika di sini sudah diumumkan yaitu tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November ya. Di sini nanti teman-teman itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini yaitu seleksi administrasi, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi berkas karena belum memenuhi syarat.
Nah seperti ini, kalau misalkan tampilan kalian seperti ini artinya tidak lulus seleksi administrasi. Namun teman-teman nanti akan bisa mengajukan sanggah ya. Nah ini bisa mengajukan sanggah. Kapan nanti mengajukan sanggah? Yaitu pada masa sanggah tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 November 2024. Nah nanti kita akan berikan tutorial bagaimanakah cara mengajukan sanggahnya ya bagi teman-teman yang TMS. Nah kira-kira seperti itu. Nah berikutnya nanti ketika di jadwalnya untuk mengajukan sanggah, kalian klik tombol ajukan sanggah, maka kita akan ada notifikasi seperti ini. Kita nanti akan ada notifikasi peringatan Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak terpenuhi syarat disanggah ya. Nah kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan form sanggah seperti ini. Misalkan saja di sini kita itu TMS-nya itu adalah kartu tanda penduduk, itu di sini nggak sesuai misalkan ya. Nah ketika teman-teman klik di sini nanti tanggal ini ya, tanggal 2 sampai dengan 4, nanti kalian muncul tombol ajukan sanggah itu tanggal ini. Nah ketika kalian klik di sini benar sudah KTP, maka silakan tuliskan saja untuk alasan sanggahnya. Misalkan KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Nah setelah itu teman-teman bisa di checklist nih, yaitu di checklist mohon perhatikan ini ya, kalian klik tombol akhiri proses sanggah. Nah berikutnya di sini nanti kita akan dapat notifikasi setelah kita mengirimkan alasan sanggah, ini nggak bisa diperkenankan untuk mengedit kembali ya, ataupun menyanggah hasil berikutnya. Kemudian kita klik iya, dan berikutnya nanti akan ada tampilan pengajuan sanggah berhasil. Kemudian kita klik OK. Nah berikutnya kalau misalkan kita tetap nggak lulus juga di pasca sanggah, nah hasil dari sanggah ini nanti akan muncul yaitu pada pengumuman pasca sanggah tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024 ya. Kalau misalkan di pasca sanggah kita tetap nggak lulus, tampilannya adalah seperti ini, sanggah kita ini ditolak ya. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman yang awalnya TMS kemudian menyanggah berhasil, maka yang awalnya TMS ini berubah menjadi seperti ini, yaitu langsung muncul tombol cetak kartu surat ujian dan sanggah kita ini diterima. Oke, kira-kira seperti itu, dan semoga saja teman-teman di sini seluruhnya ini bisa lulus seleksi administrasi ya, sehingga kita ini bisa ikut seleksi kompetensi dan diangkat di P3K tahun ini. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.